setelah nonton itu jadi lebih bersyukur karena kalian diberikan rezeki yang berlimpah. Saya Ibu Ida. Ibu sebagai guru juga penyintas kanker. Dalam 1 bulan itu nggak ada hari, tiada hari tanpa menangis. Kenapa Allah menimpakan ini ke saya gitu? Kenapa? Apa salah saya gitu? Sakitnya tuh kayak yang mau melahirkan. Kalau ibu waktu itu nurut saja sama saran dokter, mungkin ibu tidak akan kena kanker. Sosok ibu itu benar-benar doanya tuh tembus ke langit. Kalau kita menanam kebaikan ke orang, suka menolong orang, di saat kita butuh seseorang yang kita minta tolong tuh pasti ada aja. Hari ini pelajaran hidupnya insya Allah akan ada pelajaran hidup berharga sekali tentang kehidupan. Pokoknya stay tune mana. Pokoknya kalian setelah nonton itu jadi lebih bersyukur karena kalian diberikan rezeki yang berlimpah. Karena rezeki bukan hanya tentang uang, ya nggak Kak Hos? Iya dong. Tapi tentang Luas sekali. salah satunya tentang sehat. Tentang sehat tuh penting banget. Bertahan aja itu udah bersyukur. Bertahan saja. Dan mahal, Ya kan? kalau udah sakit mahal. Oke lah guys, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua yang hadir di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Nana. Ya, ini kita di sini saya Nana, Gen Z bisa manggil saya Bu Nana, Gen milenial bisa manggil saya Kakak Nana, Gen X bisa memanggil saya Adek Nana. Yang sebelah ada siapa? Sebutkan namanya Anda. Kakak Hos aja panggilnya. Yang bawah saya ini ada siapa ini? Kak Andin. Manis banget sih Kak Andin ya. Andin apa Riani? Labil banget sih dipanggil. Kakak Andin atau Kakak Riani? Ada aja namanya itu. Ada 2 namanya. Namanya aja udah. Hari ini kita kehadiran bintang tamu, bintang tamu dari program kita bersama pelajaran hidup. Ada Bu Ida Widarsi. Tepuk tangan dong buat Ida. Ya, Bu Ida ini itu dulu dong, sungkem dulu, sungkem Ibu sungkem. Bu ini. Bu Ida ini adalah guru Bisa aja. Ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu, sehat Ibu. Alhamdulillah sehat, Nana. Selamat mak. Ya, alhamdulillah semoga Sehat selalu. ya Bu ya. Ya, Bu Ida ini adalah guru senior saya. Salam kenal. Salam kenal katanya. Kenal Ibu. Ya, salam kenal semuanya. Ya. Panggil saja saya Ibu Ida. Iya, betul. Saya pensiunan. Ibu tuh pensiunan SMK Negeri 1 Serang, mantan guru bahasa Inggris. Ibu mengajar dari tahun 1990 sampai dengan 2022 Ibu pensiun. Oh, Nana itu salah satu dari alumni Ibu. salah satu murid Ibu ya, Bu? Iya, Sungkem makanya ya, sungkem. alumni. Sungkem. Jadi rekan kerja waktu Ibu masih aktif di SMK 1. Nah, Ibu malam ini ingin berbagi pengalaman hidup Ibu. Tapi bukan tentang mengajar. Tentang Ibu sebagai guru juga penyintas kanker. Penyintas kanker dinding rahim, endometrium. Sebutannya itu. Jadi di rahim perempuan ini itu ada namanya indung telur, ada mulut rahim, ada dinding rahim. Nah, yang Ibu kena kanker ini adalah dinding rahim, dinding rahimnya. Oh, iya. Di tahun Ibu divonis tahun 2014. Awalnya sebelum divonis kanker, memang Ibu kalau mens itu suka banyak kayak blooding gitu kan. Nah, tapi tidak merasa sakit apapun.
Nah, sebelum divonis kanker itu, waktu masih ada suami juga, mensnya itu banyak sampai yang normal kan seminggu. Ibu kadang-kadang sebulan itu mens tuh banyak, tapi tidak merasa sakit, tidak. Nggak ada Nah, sakit. tidak merasa sakit. Cuma ibu doping waktu itu dengan minum sangobion atau enggak sakatonic liver untuk Nah, lemes ya Sama Bu, biar keluarin bukannya darah. penambah darah ya? ya penambah darah untuk hemoglobin tetap di posisi normal. Oh, iya. Di suami meninggal di 2000, awalnya suami meninggal dulu di 2011. Nah, pas suami meninggal, ibu itu ngedrop, apa ya, sedih berlebihan, stres berat, pokoknya stres. Dalam 1 bulan itu nggak ada hari, tiada hari tanpa menangis, karena nggak terima kan gitu, nggak keterima. Kenapa ya Allah kok Kehilangannya. kehilangan, sangat kehilangan banget. Nah, mungkin di tubuh manusia memang ada sel, tapi kalau sel itu ada pemicunya, dia bisa menjadi tadinya normal menjadi abnormal. Nah, mungkin waktu itu ibu dari pikiran nggak ikhlas gitu dengan kehendak Allah tuh, saya nggak ikhlas kok, kenapa Allah menimpakan ini ke saya gitu, kenapa, apa salah saya gitu. Jadi akhirnya ya imun ibu menurun. Nah, pas setelah ibu move on, pelan-pelan tuh ibu move on, mulai menata diri. Udah, malah waktu itu juga ibu memutuskan mau melanjutkan S2 ibu yang sempat tertunda karena suami meninggal. Tiba-tiba Allah menyentil lagi ibu disentil lagi sama Allah gitu kan. Di 2014 awal tuh ibu merasa sakit yang kayak mau melahirkan. Di sini udah ada yang punya anak belum? Nah, sakitnya tuh kayak yang mau melahirkan, kontraksi gitu. Sakit banget. Saya sampai gini, sakit banget. Berarti itu Banget. pas Ya. Ibu, berarti maaf Bu, pas almarhum Bapak meninggal itu berarti belum tahu itu ya, Ibu sakit kanker gitu ya? Belum vonis kanker. Belum. Karena Iya, malah emang sempat berobat. mensnya banyak gitu ya? Ya, sempat berobat sih waktu itu, waktu masih ada suami itu sempat berobat ke dokter kandungan. Nah, dokter kandungan bilang, ibu ini ada penembalan dinding rahim gitu kan. Terus dok gimana? Apa bisa diobat atau bagaimana? Sebaiknya sih dikuret. Kata dokter itu, lah dok kok dikuret sih? Kan saya nggak pendarahan gitu kan. Kan saya bukan pendarahan, ini kan semen biasa. Ya tapi katanya ibu ini udah tebal dinding rahimnya. Tapi kalau memang ibu mau diobat, ya saya kasih obatnya. Nah, kalau ibu waktu itu menurut saja sama saran dokter, mungkin ibu tidak akan kena kanker. Karena memang sudah ada gejala. Waktu ada suami itu masih udah gejala itu, udah main banyak itu udah gejala itu. Nah, sayangnya waktu itu ibu dokter kuret, ibunya nggak mau gitu. Ibu akhirnya dikasih obat tuh nak, ya pas dikasih obat memang normal kembali tuh simen tuh, normal kembali. Nah, pas almarhum meninggal 2011, mulai ngaco lagi tuh si mens itu. Ibu pikir ini kali mau menopause. Stres. Mungkin ibu pikir mau menopause, karena itu waktu itu usia ibu 52, ditinggal suami 56-an lah ibu tuh. Ini mau menopause. Nah, ibu aman-aman aja karena gitu tuh. Makanya ngabisin Bulan gitu ya, Bu. pertama iya gitu Neng. Bulan pertama ibu tetap bisa melakukan aktivitas mengajar gitu kan. Di bulan kedua masih, bulan ketiga baru ibu di bulan Januari Februari. Nah, di bulan Maret itu sakit tiap malam tuh nggak bisa tidur. Pokoknya malam itu nggak bisa tidur, merasakan sakit yang luar biasa sakit. Akhirnya ibu memutuskan mau nih dokter kandungan, waktu itu dokter Linda. Akhirnya ibu memutuskan ini ada something wrong deh dengan tubuh saya gitu kan. Akhirnya ibu memutuskan ke dokter kandungan. Nah, di dokter kandungan itulah langsung ibu nggak bisa diobatin, dan satu-satunya dikuret. Akhirnya ibu nurut tuh, dikuret lah. Nah, selang seminggu setelah dikuret, nah ibu
ditelepon sama dokter, ibu bisa nggak ke sini katanya mau ambil hasil PA-nya itu kan patologi anatomi. Oh iya bisa dok, tapi saya lagi ngajar. Ya udah, ibu pasien pertama lah yang datang katanya gitu tuh nak. Ya baiklah dok, nanti saya kesana. Pas maghrib ya, habis maghrib ibu ke dokter Linda Budi Asih waktu itu. Aduh, begitu mendengar kata kanker, rasanya dunia runtuh. Udah nggak nyangka gitu, masa iya saya divonis kanker. Itu di umur Apalagi ini ya Allah. Hah? di umur Apa berapa? nak? Apa nak? Berarti di umur berapa? Umur ibu kelahiran 62, berarti itu 2014. 52 Ya ya? sekitar segitulah. Iya 52 nak, 52 nak, 52. Akhirnya dokter, ibu ini belum sempat, ibu baru berdiri, baru masuk ke ruang dokter, dokternya, ibu di rahim ibu ada sumur ganas. Oh ibu langsung nangis waktu itu. Gak mungkin dok. Nangis saja sejadi-jadinya, nangis di ruang dokter itu. Ibu udah emosi, ibu udah stabil, ibu langsung apa yang akan dokter lakukan? Saya akan rujuk ke 2 rumah sakit bu, Siloam dengan Darmais. Saya pilih Darmais dok. Kapan mau berangkat? Besok pagi. Ibu tantangin dokternya lagi gitu. Benar besok pagi nah. Ibu tuh begitu divonis kanker besok pagi ibu ya, karena memang harus gerak cepat karena kita berpacu dengan sel ya kan. Nah sel kanker itu jangan sampai terlambat. Masih di Jogja tuh anak ibu kuliah. Oh, kuliah. Baru semester 2 ibu kena vonis kanker itu semester 2 di Jogja di UPN waktu itu anak ibu. Pulang ibu ke rumah, ibu minta antar sama adik ipar ke rumah orang tua, rembukan sama orang tua. Untuk masih ada orang tua, ibu masih ada itu jimat penguat ibu di saat ibu divonis kanker itu ada sosok seorang ibu yang luar biasa mendampingi. Makanya yang ada di grup ini, yang ada di grup ini tuh ibu, sosok ibu itu benar-benar doanya tuh tembus ke langit. 2023 meninggal dunia. Makanya kalau ada ibu ya, pokoknya jangan sampai disia-siakan ibu, karena doanya memang tembus ke langit. Karena doa ibu juga lah mungkin ibu bisa sembuh dari kanker. Karena selama ibu sakit, selama ibu melakukan pengobatan di Darmais, selalu yang mendampingi adalah ibu. Karena memang adik-adik kan dia punya keluarga masing-masing. Alhamdulillah ya, karena ibu memang orangnya disiplin. Jadi ibu melakukan pengobatan apa yang disarankan dokter, ibu lakukan. Di awal berobat ke Darmais, ibu di perjalanan telepon ke sekolah kan, ke Pak Arman waktu itu ya nak, kepala sekolahnya Pak Arman. Ibu telepon ke Pak Arman, Pak saya mau izin. Sepertinya saya mau cuti beberapa bulan. Kenapa Bu Ida? Saya divonis kanker. Pak, sampai nangis ibu kan. Ya Bu Ida udah fokus aja berobat. Terus gimana Pak? Saya tanggung jawab saya sebagai guru. Kepada anak-anak gimana Pak? Pokoknya Bu Ida jalani pengobatan sampai tuntas, fokus. Gimana caranya Bu Ida sembuh? Masalah pekerjaan itu tanggung jawab saya sebagai pimpinan. Nah itu kan ibu tenang kan ya, ibu tenang tuh nak. Nah pas mau nyampe Darmais tuh ibu ada telepon masuk. Telepon masuk ternyata dari Bu Uus, Bu Husnainya. Itu teman ibu, teman dekat ya, sahabat ibu dekat loh. Sama-sama guru. Nelfon ke ibu, Bu Ida katanya divonis kanker ya. Iya. Sekarang di mana? Mau menuju Darmais. Mau saya tolong. Mau dong, mau ibu gitu ya. Mau apa Bu Uus pertolongannya. Saya bukan membantu secara finansial ya Bu Ida, tapi saya ada adik sepupu saya senior di rumah sakit kanker Darmais. Aduh mau dong Bu, saya minta kontaknya gitu kan.
Kasih tuh kontaknya tuh, nak. Ya, yang di Darmais ya, Bu. Yang di Darmais. Jadi Neng Berarti emang ya. kenalannya Bu Haji Uus ya? Mm-mm. Hah. Nah, dikasih tuh kontak sepupunya tuh. Ada sepupunya. Ada janjian kan sama ibu ketemuan di lobi Darmais. Itu mana ibu ketemu yang namanya saudaranya busuk kayak malaikat. Ibu peluk erat-erat. Ibu nangis. Bu Tuti, apa yang harus saya lakukan? Lihat Bu Ida, di kanan kiri, di depan, di belakang Bu Ida itu semua sakit kanker, Bu. Mereka duduk di kursi roda. Ibu masih bisa berdiri, masih bisa jalan. Ayo Bu, semangat. Saya harus kemana dulu? Ya ini daftar aja Ibu. Daftar. Saya tidak akan pakai BPJS. Awalnya saya tidak pakai BPJS karena ingin cepat. Ingin mendapatkan hasil yang cepat. Saya mau berobat umum dulu saja. Kemana saya harus ini? Bagian pendaftaran tuh, nak. Jadi kalau emang beda ya, kalau kita berobat umum dengan berobat BPJS itu tindakannya tuh cepat. Hari itu juga kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan. Daftar Ibu tuh. Daftar ke bagian lobby itu kan, karena umum kan. Ya, makanya Ibu di hari itu juga tuh Ibu harus melakukan pemeriksaan 1 lab, 2 torak, 3 jantung, 4 MRI. MRI itu masukkan tubuh kita ke tabung untuk mendeteksi stadium berapa, di titik mana ini si sel abnormalnya gitu. Itu sehari itu bisa tuh, nak. Karena umum, karena bayar cash. Berapa tuh Bu? Tunai. Nah, cuma yang nggak kekejar waktu itu sama ibu tuh jantung. Jadi lab hari itu tuh lab torak sama MRI itu udah 3 pemeriksaan udah. Hanya jantung karena keburu tutup. Keburu sore kan, itu kan jam operasional sampai jam 4 sore. Akhirnya pulanglah ke Serang. Pulang ke Serang. Besok paginya ke Darmais lagi menemui dokter jantung. Nah, di dokter jantung itu tuh Ibu merasa tenang. Dokternya bilang gini, Ibu, siapa, kenapa Ibu dirujuk ke Darmais? Saya divonis kanker dinding rahim, Dok. Ada tindakan operasi? Iya, saya mau dioperasi angkat rahim. Tapi ini jantung Ibu sehat. Karena gitu, jantung Ibu sehat. Saya tidak akan memberi obat apapun ke Ibu. Kata si dokter itu. Ibu kan tenang ya, alhamdulillah. Insya Allah Bu, katanya. Operasinya nanti akan lancar. Gitu kan. Ya. Kapan dioperasi? Mungkin bulan depan, Dok. Ya, saya tidak akan memberikan obat apapun karena jantung Ibu bagus. Kenapa jantung Ibu bagus, Neng? Karena sebelum Ibu divonis kanker, waktu masih ada suami, memang kita ini keluarga pencinta olahraga. Jadi Ibu tuh di rumah Ibu tuh ada meja tenis. Jadi setiap hari tuh kita main tenis meja sama anak, sama suami, sama pembantu waktu itu. Nah, seminggu sekali, tiap hari Minggu pagi itu main tenis lapangan sama suami, masih ada suami. Tenis lapangan. Kadang-kadang ya bersepeda. Jadi olahraga itu sangat penting. Baik itu kita di saat sehat maupun kita di saat sakit dalam penyembuhan suatu penyakit. Nah itu bagi yang mendengarkan pernyataan Ibu, olahraga itu sangat-sangat penting. Jadi makanya saya, ya alhamdulillah selama saya sakit kanker itu fisik tetap kuat. Karena memang sebelum-sebelumnya kita melakukan olahraga rutin. Ya, Neng, olahraga rutin ya waktu itu Neng di rumah tuh ada tenis meja. Jadi tiap pagi sore itu kalau Sabtu Minggu tuh kita main tenis meja keluarga gitu tuh kan. Dan tenis lapangan seminggu sekali. Udah tuh berjalan dengan waktu. Tuh Ibu udah berobat, Ibu berobat operasi angkat rahim. Habis angkat rahim itu kalau sakit kanker nih berobatnya itu sepanjang hidup.
tidak sebulan 2 bulan. Jadi tahapan-tahapannya ibu berobat, melakukan pemeriksaan, setelah mau pemeriksaan ketahuan stadiumnya baru operasi. Pas ketahuan stadium berapa, Bu? Nah, saya tanya dok, stadium berapa saya dok? Sinyalnya kurang kali ya? Bu Ida, Bu. 2B. Setiap stadium itu ada 1, 2, 3, 4 stadium. Stadium Ibu berapa pas ketahuan? Ibu tuh 2B2. 2D2 tuh maksudnya gimana, Bu? 2B2. Stadium ibu. Stadium 2. Stadium B2. dua, ya? Maksudnya si sel abnormal itu belum metas kemana-mana, masih di dinding rahim. Jadi belum ke ginjal, belum ke hati, belum ke pencernaan, belum. Jadi masih di dinding rahim si sel abnormal itu. Terus akhirnya proses pengobatannya apa? Angkat rahim. Oh, Angkat rahim. Jadi operasi angkat rahim. Ya, mau nggak mau, begitu dokter melihat hasil MRI, dokternya langsung to the point. Pokoknya dokter di diagnosis itu to the point, nggak bertele-tele. Ibu siap angkat rahim? Sempat ibu termenung sejenak. Untung ibu diantar sama anak ibu. Ibu sempat diam. Kaki ibu diinjak sama anak ibu. Mama jawab, ya dok, insya Allah dok, kalau memang itu yang terbaik untuk saya. Kapan dok lakukan operasi? Secepatnya. Dokternya gitu. Tapi, katanya ada tapinya dia. Ibu harus menunggu sebulan karena di sini pasien seluruh Indonesia dan antri. Kodarullah. Ibu sebelum sebulan Dipanggil. Operasi. Karena memang betul ya, kalau kita menanam kebaikan ke orang, suka menolong orang, itu di saat kita mengalami kesulitan, butuh seseorang yang kita minta tolong, tuh pasti ada aja orang yang nolong kita. Bukan yang kita tolong orang itu, tapi orang lain yang menolong kita. Ya contohnya ya tadi itu ya, saudaranya Bu Us kan, yang selalu menolong ibu. Harusnya makan ibu nunggu sebulan, itu belum sebulan, baru 3 minggu ibu langsung dipanggil untuk operasi. Penting ya Bu ya, silaturahmi itu penting banget itu memang ya betul, jalin silaturahmi itu sangat membantu. Jangan sampai kita tidak peduli sama orang lain gitu ya Bu ya. Ya Bu. Nah betul, mungkin ya memang ibu dulu waktu ngajar tuh kan dulu mah kan sekolah itu bayar ya. Bayar dulu mah sekolah itu. Bayar dulu mah sekolah kan nggak ada sekolah gratis. Dulu zaman itu ada zaman dulu tuh ada anak murid semian negeri kan, ada semian negeri. Ibu nggak ngajar sama sekali di kelas anak itu. Wali kelasnya curhat ke ibu, Bu Ida katanya, ada anak yang mau drop out. Kenapa? Sayang amat, kata saya tuh, perempuan laki-laki. Perempuan, anaknya pinter loh Bu Ida. Coba saya pertemukan dengan anak itu. Jangan sampai drop out. Dipertemukanlah ibu tuh dengan anak saya itu. Kenapa hati itu ibu tersentuh ya? Saya bilang, Neng, kenapa mau drop out Bu, begini. Udah sekarang Neng besok panggil ya orang tuanya ya. Ibu ingin ketemu, ibu ingin ngobrol. Nah itu mungkin karena ibu menanam kebaikan ke orang lain. Jadi saat ibu kesulitan, ada yang bantu, pasti ada yang bantu. Bener itu Neng, bener itu, menuai kebaikan itu bener, akan kembali kebaikan. Itu bener, yang ibu rasakan. Selama ibu sakit di Darmais itu, ibu tidak memilih dokternya dokter yang terbaik. Perawatannya juga perawatan yang seperti orang VIP aja gitu, nggak dipersulit. Padahal ibu setelah divonis kanker itu, si perawatnya ngasih tahu ke ibu, Bu, ibu kan mau operasi, iya. Aduh Bu, cepet diurus. BPJS-nya sayang, ibu ini kan golongan 4. Kelas 1 katanya gitu. Karena ibu berobat bukan setahun 2 tahun Bu, sepanjang hidup ibu. Sayang kalau punya uang juga, katanya cepet Bu BPJS-nya diurus. Malah lumayan ya Bu biayanya kalau umum ya. Waduh, ibu kaget. Ibu kaget. Waktu cek pertama pas umum pertama. Habis 20 juta. Berapa?
habis 20 juta. 20 Karenita. Tadi ada yang nanya ya. Habis Itu pas 20 cek-cek juta. awal, cek-cek awal. 20 juta tuh dari dikuret di Budi Asih sampai pengurutan awal di Dharma itu habis 20 juta. Sampai awal-awal cek ya. Setelah Ya, itu awal. perawat menyarankan untuk urus Yuk, BPJS-nya gitu. ya, Bu. BPJS, akhirnya ibu nurut kan. Bu sayang bu, katanya gitu. Karena emang berapa mbak kalau operasi? Puluhan juta bu kalau operasi. Katanya gitu. Nah bener itu mana ibu Tapi ini Bu, akan ada yang bilang tuh kalau misalnya pelayanan umum dengan BPJS itu berbeda. Apa benar menurut Ibu setelah mengalami proses yang umum dan BPJS? Kalau tindakan itu sama, dokternya sama. Cuma pelayanannya aja. Kalau BPJS kan nunggu seminggu gitu kan, nunggu 2 minggu. Nah, Karena kalau orangnya banyak ya Bu ya. ya, nah kalau umum waktu itu juga kita langsung dilakukan tindakan gitu kalau umum. Contohnya ibu MRI kan, karena umum begitu. Karena antriannya juga beda kan Bu ya. Iya, enggak antri. Jadi ibu kaget. Main ya Bu ya, beda. Iya, jadi ibu juga, hah, suster, saya nunggu? Enggak usah nunggu ibu, langsung aja ke ruangan MRI. Oh, dalam hati, memang uang berbicara, kata saya gitu ya. Itu sekali periksa berapa? 3,5 juta dulu. Makanya kesehatan tuh mahal ya Bu. Ya, ampun. Mahal banget, Awal aja mahal. itu 20 Makanya juta. yang saya selalu ke teman-teman, pokoknya cukup saya aja yang sakit kanker. Teman-teman jangan ada yang sakit kanker. Karena apa? Dituntut kesabaran tingkat dewa. Ibu di kelamin ya, di rahim. Pokoknya urat malu saya udah putus di depan. Urat malu saya udah putus di depan dokter. Biasa ditutup-tutupin, sekarang harus diperlihatkan. Ya Allah. Harus serem banget ya. Gitu nah. Terus apa tuh Bu? Kan Ya, nih. awal nih kita rangkum ya. Jadi Bu Ida ini kan awal divonis kanker stadium 2 ya ketahuan Bu. Kemudian disarankan untuk operasi angkat rahim itu langsung Bu, nggak usah kemo-kemo dulu. Langsung disuruh angkat. Nah, setelah operasi angkat rahim, ya kan ada hasil PA-nya kan? Hasil PA dari operasi itu kan? Ketemulah dokter yang menangani ibu dari awal. Dokternya bilang gini, ibu saya rujuk ya ke bagian radiasi, dokter radiasi. Oh, berarti dok saya hanya di radiasi, tidak di kemo. Iya, ibu belum metas karena, jadi ibu cukup di radiasi berapa banyak? Di radiasi karena belum metas. Itu Nah, jadi hanya di radiasi. Setelah dioperasi, radiasi luar itu ibu 25 kali non-stop dari hari Senin sampai Jumat. Hemoglobin tidak boleh ngedrop. Hemoglobin harus di posisi 11 ke atas. Berarti dirawat. Dirawat hemoglobin itu. HB itu nggak boleh ngedrop selama radiasi. Setiap hari selama 25 hari itu dirawat di situ ya Bu ya? Iya, ibu. Setiap hari. Setiap hari itu. Kecuali Sabtu Minggu. Ibu memutuskan tinggal di Jakarta, nak. Kan takut stres kan, karena memang tidak boleh stres, tidak boleh under pressure, tidak boleh stres, tidak boleh kecapean. Akhirnya ibu memutuskanlah tinggal di Jakarta di Wisma Bidakara. Ada Wisma di Wisma Harapan kita tuh di belakang ada, di belakang rumah sakit kanker Dames. Jadi ibu bisa jalan kaki tuh dari Wisma Bidakara ke. Selama pengobatan itu ya Bu, ditemenin Ya. siapa waktu itu Bu? Masih sosok ibu saya yang menemani, karena anak ibu kan kuliah di Jogja waktu itu. Jadi ibu kemana-mana tuh dengan ibu. Ibu saya waktu itu usia 70 loh nak, waktu mendampingin ibu. Usia 70. Bu? Hah? Masih energik usia 70 tuh ibu 72 malah masih energik gitu tuh. Malah masih energik, makanya Emang Bu Ida ini emang keturunannya atau enggak umur tahu? energik. Nah, itu kan nih di sinar luar 25 kali. Udah aman tuh. Ya. Aman. Tiba-tiba di bulan Juni adik ipar ibu ngabarin,
Teh, saya mau pada berangkat umroh. Oh, ibu nangis lah. Ih, saya mau dong ikut umroh sama anak saya gitu tuh. Jadi masih kudarullah di dalam keadaan sakit masih diizinkan sama Allah untuk melakukan umroh. Nah, di sanalah ibu, di tanah suci lah ibu berdoa, menangis, memohon sama Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Kalau memang saya banyak dosa, ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Itu nah, di tanah suci ibu nah, begitu si pesawat mendarat di Bandara King Abdul Aziz, itu air mata bercucuran. Pokoknya udah gak bisa dibendung. Sepanjang jalan tuh nangis aja. Sampai anak saya, mama, udah sih jangan nangis mah. Dengerin tuh mah penuturan guide katanya. Tuh mah, mama kok nangis aja sih. Ke anak saya itu ya kan. Karena berangkat dengan anak saya. Dengan 4 adik ipar saya tuh berangkat. Ya alhamdulillah tuh nak, ibu nak. Tapi ibu waktu itu daftar umroh tuh masih melakukan pemeriksaan pengobatan radiasi. Nah itu baru dari luar 25 ada radiasi dalam, masukin alat ke vagina, terus kita dimasukin ke ruangan yang kedap udara karena mungkin yang terdengar oleh ibu tuh suara dem ada berapa kali ya ibu hitung tuh ada 25 kali ditembak mungkin dari dalam ya. Ibu cuma pokoknya mata ibu sadar cuma mata ibu tertutup, pokoknya ibu nggak mau ngelihat keadaan di dalam ruangan itu. Nggak dibius gitu Bu? Enggak, karena ibu mau pengen cepet-cepet selesai karena ibu di awal Desember tuh harus berangkat umroh, itu sudah bulan November. Oh, jarak 1 bulan. Ya, Neng, jarak 1 bulan. Ibu terus terang ke dokternya, dok. Bisa nggak dok dipercepat? Kenapa? Untung dokternya perempuan lagi, ibu dapatnya. Alhamdulillah, pokoknya dipermudah berobat di Dharma Istri ibu ke Darullah. Karena memang kita berbuat baik pasti ditolong lah oleh orang-orang gitu kan. Berbuat baik mah nggak ada ruginya aja ya Bu ya. Iya. Nah, mau kemana ibu Idanya? Saya mau umroh dok. Oh ya bisa. Gitu ya. Bisa katanya gitu. Akhir November bisa kok Bu Ida. Tapi Ibu Ida kuat nggak kalau nggak dibius? Insya Allah. Nggak dibius. Harusnya dibius lokal. Serasa mau dicabut nyawa kayak gitu kali ya. Sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa nggak dibius ibunya? Padahal ya ampun. Karena waktu ibu hanya tersisa 1 minggu. Emang kalau dibius tidur lama apa gimana? Jedanya seminggu dari radiasi pertama ke radiasi kedua, jedanya seminggu. Istirahatnya seminggu. Setelah dibius itu? Kalau dibius itu harus ada seminggu jeda. Nanti. Kuatin banget itu sama Allah ya. Pokoknya ibu tuh istighfar aja nak. Dinding. Neng, nggak ada. Aduh, nggak ada pokoknya ibu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Terus aja ibu nyebut asma Allah. Pas sudah ketiga kalinya selesai, dokternya apa? Mengacungkan 2 jempol sama ibu. Saya Mengacungkan 2 jempol, luar biasa. Ibu Ida luar biasa, baru ini Kasen yang nggak pernah mengeluh, kata dokternya. Jadi ibu astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah asma Allah aja diucapkan sama ibu. Nah alhamdulillah tuh nak, itu baru selesai seminggu di radiasi keluar, berangkatlah ibu umroh. Nah semua adik ipar 4. Istirahatnya berarti seminggu doang itu Bu? Seminggu doang nah. Tapi emang ya kudarullah, Allah tuh maha segalanya ya. Ibu dikasih sehat, malah adik ipar ibu yang sakit. Adik ipar ibu yang terjatuh di depan ibu. Mungkin saking kelelahan ya capek mungkin karena kan itu ya Bu ya. Padat kan acaranya pas mau ini pada perpisahan itu. Tawaf perpisahan itu. Adik ipar ibu malah yang jatuh di depan ibu. Oh, ibu teriak-teriak. Karena modalnya kayak keyakinan ya Bu ya, Mas Bu.
Betul betul. Penting ya Nah, terapi. mungkin ya kalau ibu flashback ke belakang, mungkin pada saat ibu divonis kanker, nah ibu tegar setegar-tegarnya, seikhlas-ikhlasnya. Jadi ibu positive thinking sama Allah. Oh mungkin Allah sayang sama saya, nggak mungkin saya dikasih penyakit ini kalau saya tidak bisa melampaui ke tahapan pengobatan gitu kan. Nah, untuk menerima itu kan sulit tuh Bu ya, kan nih. Sulit banget. Tapi tapi saya belajar dari kesalahan ditinggal sama suami. Oh iya benar. Belajar Oh iya, dari mungkin kesalahan. Allah bilang gini, kamu dikasih ujian dulu nih sama suami kehilangan, gimana? Coba dilihat bisa ikhlas enggak gitu kali Ibu ya. Iya. Mungkin bahasa Allah menyampaikan. Nah, bahasa Allah gitu. Kok ini kamu nggak ikhlas sih? Gitu ya, waktu ditinggal suami kan. Nah, waktu divonis kanker, nangis tuh pada saat dengar vonis kanker aja di depan dokter Linda. Kesini-sininya ibu nggak nangis. Lah, Amlana lihat sendiri kan. Iya. Ibu tegar gitu tuh. Makanya Ya ya kan? Ibu nggak kelihatan ibu kayak orang kesakitan kan. Nah, pokoknya ibu tunjukkan, saya whatever will be, apapun yang terjadi terjadilah. Ya Allah, saya terima takdir ini itu. Nah, jadi emang harus positive thinking sama Allah itu. Mungkin Allah sayang sama saya gitu kan, dengan beberapa ujian-ujian yang ibu lalui gitu. Nah itu juga emang pembelajaran untuk ibu kan, karena ibu tuh orangnya dulu tuh orangnya nggak sabaran, Ya. orangnya emosional gitu tuh. Nah dengan ibu dikasih penyakit kanker ini, ibu lebih legowo, jadi lebih sabar menghadapi sesuatu gitu tuh. Kalau dulu tuh pengennya tuh buru-buru gitu tuh. Pokoknya kalau saya punya keinginan harus, nggak boleh nggak gitu tuh. Nah jadi sekarang nggak. Jadi seiring dengan usia, seiring dengan pengalaman yang ibu alami gitu. Jadi ya ada banyak pembelajaran, banyak hikmahnya dengan ibu diberi sakit kanker itu. Banyak hikmahnya sekali. Empati ibu semakin tinggi. Emang dulu juga empati sih, tapi empatinya lebih tinggi lagi gitu. Terus Hikmahnya itu ya Bu ya. kesabaran juga luar biasa gitu tuh. Pernah nggak sih Ibu ngerasain momen ada yang hampir menyerah gitu? Pernah nggak ya Ibu ngerasain? Kalau untuk saya melakukan pengobatan kanker tidak ada. Pokoknya nah, gimana caranya tuh menyemangati diri sendiri loh Bu? Jadi susah banget kayak kita bisa sampaikan ke orang-orang. Jadi gini, gimana jadi sama ibu saya mendampingi ibu tuh kan suka malam bangun. Mah lagi apa mah? Ini mama lagi tahajud. Nah dari situ tuh ibu mulai itu ngikutin pola hidup ibu saya. Oh. Ya, iya ya. Kalau itu nangis aja sama Allah, kata mama saya itu. Jangan nangis di depan mama, katanya. Kata mama saya. Kalau mau nangis aja, kalau kamu curhat aja sama Allah, pasti Allah mendengar, kata mama, ibu saya gitu kan. Nah dari situ tuh ibu tuh selalu kalau ada apa-apa curhatnya sama Allah lah. Percuma kan curhat sama saudara, sama temen yang nggak bisa memberikan solusi kan gitu kan. Paling cuma kasihan amat Bu Ida kasihan. Tapi kan Allah tidak. Kalau kita berdoa pasti didengar doanya gitu kan. Paling doa di tengah malam gitu kan, orang-orang saat lagi tidur kita ya nangis lah gitu kan, memohon. Alhamdulillah waktu di sakit kanker ini ibu lebih pasrah. Jadi ngikutin kebiasaannya ibunya ibu ya. Sholat tahajud jadi lebih rajin. Ya, sampai sekarang ibu lakukan. Ya. Jadi kalau ada masalah anak ibu bikin ulah tuh ya udah ibu karena ibu pernah kan nanya ke dokter, dok, saya udah sembuhkan dok. Iya. Bisa kambuh lagi nggak dok? Bisa. Apa dok pemicunya? Pikiran. Jadi ibu jaga pikiran ibu.
jangan marah meletup-letup, jangan terlalu kecapean gitu. Nah, makanya Itu yang ibu lakuin itu full pengobatan dari medis ya Bu, nggak ada medis, pengobatan dari medis. luar. Jadi ibu kan dokternya pernah bilang, ibu jangan minum obat apapun selain rekomendasi dari dokter. Menurut ibu, cuma Kadang ibu ada jaga. yang herbal gitu ya kadang-kadang. Tidak, sama sekali tidak, tidak. Cuma ibu jaga pola makan sehat. Jadi ibu pola makan sehat tuh jus, perbanyak makan buah-buahan, sayuran, mengurangi makanan yang dibakar-bakar. Nah, Ya, dulu mengurangi makan makanan dibakar. bakar-bakar, kayak steak, kayak sate, itu Sate udah nggak ibu. boleh? Ya, ibu udah stop. Waktu ibu melakukan pengobatan kanker itu udah stop makan sate yang dibakar-bakar itu. Nah, karena itu kan yang hitam-hitamnya itu karsinogen, pemicu kanker. Iya, ya. Tuh Yang hitam-hitam. Jadi ibu gini, apa dulu saya memang maniak makan sate ya. Jadi setiap puasa itu kalau bukber nggak ada yang namanya sate itu pasti hadir. wajib. Wajib. Oh, bisa jadi ya. Ya, kalau Iya, iya. Sate itu wajib hadir. Sekarang mah kalau ingin doang sih, nggak sekarang udah sama sekali menghindari. terus apa lagi Bu? Jadi kan makanan sehat pasti tuh pola makan berarti ya. Pola hidup, pola hidup, Pola hidup pola yang hidup, rutin berolahraga. Nah, rutin olahraga. Olahraganya Nah. apa kalau tidak? Di tahun 2018 divonis 2014. Nah, karena ibu 2015, 2016, 2017 merasa sehat, makan gorengan di luar, ikut-ikutan makan dengan orang-orang yang sehat. Akhirnya di 2018 hasil lab, kan ibu kan rajin kontrol. Ya, rajin kontrol pas hasil lab itu dokternya bilang gini, Bu, ini ada bercak di hati ibu. Ibu udah langsung, apalagi ya, gitu ya. Udah ibu. Apa itu dok? Sepertinya ini ada lemak di hati ibu. Kata si dokter kandungan tuh. Ya. Terus dok gimana? Berobat kemana saya? Ya di Darmais lah. Gak bisa di rumah sakit lain. Karena medical record ibu kan ada di Darmais. Nah, bulan depan ibu harus temuin dokter penyakit dalam. Di Darmais dok? Iya di Darmais. Nah, bulan depannya ibu nemuinlah dokter penyakit dalam tuh. Ambil ibu. Perlihatkan hasil lab. Apa ini dok? Ya. Oh ini fatty liver bu. Bu Ida ada Hasya di bawah tuh ngasih gorengan gift. Boleh Hasya, makan, makasih banget. boleh makan makanan gorengan. Kok ada Tapi suaranya nggak sih? Sama tuh. jangan sering-sering makan gorengan di luar. Lebih baik bikin Aduh, sendiri. benar banget ibu. Aduh, Suara aku ada nggak sih? Gorengan nggak bagus juga ya. Ya, kalau ya gimana ya? khawatirnya si tukang Gimana? gorengan itu mencampurkan minyaknya dengan plastik eta yang dikhawatirkan. Oh iya gitu loh. benar. Ada ya yang kayak gitu Bu ya. Tapi kalau kita goreng sendiri itu kan minyak gorengnya kan sekali pakai udah gitu. Itu yang kalau Iya. kenapa sih kalau minyak goreng dimasukin plastik emang kenapa itu biar apa dia? Biar renyah, Gitu. tidak melempem, renyah, tidak Ini aku melempem. suaranya ada nggak sih? Ada suara Anda. Diam aja dari Aku masih tadi. tetap nggak bisa komen tau. Coba ayo. Masih Arsya mana komen ayo. Nah udah ya 2018 Ya, 2018. Kalau Bu ketemulah dokter internis penyakit dalam di Darmais. Ini Dokter Agus Waspodo. Dok, apa ini saya dok? Fatty liver. Apa dok fatty liver? Penumpukan lemak di hati. Emang lemak bisa ke hati dok? Bisa. Ya. itu pas ketahuan kanker 2014, itu diketahuan ada lemak itu 2018. Benar 18, berarti udah 4 tahun. Berjalan 4 tahun ya? Berarti itu kankernya udah sembuh atau masih proses? Masih. Oh, Masih. masih.
Masih pengobatan. Makanya ketahuan ada fatty liver itu karena saya rajin kontrol, karena rajin berobat, Lama rajin juga ya, 4 berobat. tahun. 4 tahun prosesnya, Bu. Hah? 4 tahun. 4 tahun. Karena kan dari dioperasi itu kontrol per satu bulan. Per 1 bulan tuh selama 6 bulan. Pokoknya tiap bulan tuh. Setelah per 6 bulan, 1 bulan. Per 3 bulan. Kontrol per 3 bulan. 3 bulan setahun. Setahun per 3 bulan. Nah, udah per 3 bulan nggak ada masalah. Per 6 bulan. Per 6 bulan selama 2 tahun. Per 6 bulan tuh sama 2 tahun. Nah, mungkin karena ibu rajin kontrol kan, makanya ketahuan tuh fatty liver. Nah, dokternya gini, ibu kalau nggak diobatin ini bisa sirosis, bisa kanker hati, atau enggak hepatitis B. Dokternya bilang gitu. Terus dok, kena dari rahim tuh ke hati. Terus dok, apa dok? Iya, minum obat selama 6 bulan. Hah? 6 bulan? Jadi dok, saya kontrol ke dokter selama 6 bulan berturut-turut. Iya. Habis obat, ibu ketemu saya lagi. Udah tuh nurut tuh. Bulan pertama, resep obat. Ada satu obat hati yang tidak di-cover BPJS. Itu sekali nebus 2 juta. Untuk sebulan. Aduh, ibu mana anak lagi kuliah. Uang udah tabungan menipis. Ya. Akhirnya udah ibu nurut tuh. Minum obat. Bulan kedua kan kontrol lagi tuh ke dokter. Ibu rayu dokternya, dok, selain obat apa sih dok? Saya nggak mau ketergantungan obat dok, karena dari awal saya divonis kanker nggak minum obat apapun dok. Ada apa dok? Berenang, ngomongnya gitu nak. Olahraga renang katanya. Serius dok, berenang? Iya berenang. Aduh dok, saya nggak bisa berenang dok. Gimana kalau jogging? Gimana kalau bersepeda? Berenang, cukup aja, tetap aja berenang. Baiklah dok, kalau gitu memang kalau berenang itu yang bisa menyembuhkan, saya akan coba dok berlatih. Oh itu pulang dari Darmais nak, si resep obat nggak ditebus sama ibu. Nggak ditebus? Nggak ditebus, nggak minum obat. Terus berenang ibu, kursus renang privat. Dari nggak bisa sampai bisa. Awalnya berarti di umur 56. 56, 58 itu 56. Oh, 56 tahun. Wow. 56 bener, di umur 56 ibu. Ibu belajar renang tuh di umur 56. Dari nggak bisa berenang, sama sekali nggak bisa berenang karena ingin sehat, ingin sembuh hati ibu karena SGOT, SGPT ibu tuh di bawah normal. Terus Jadi, akhirnya pas olahraga renang tuh rutin rutin, ya. Tapi obat nggak diminum lagi itu? Enggak, berenang aja. Nah, bulan ketiga kontrol kan ke Darmais. Kontrol tiap bulan tuh harus selama 6 bulan berturut-turut. Dokternya malah kaget lihat hasil lab ibu. Apa yang ibu lakukan? Kenapa dok? Ini SGOT, SGPT normal kembali. Dalam hati, saya obatnya minum obat cuma berenang. Apa yang ibu lakukan? Berenang dok. Oh ya. Lanjut berenang. Ibu udah bersih ini. Udah fungsi hatinya udah normal kembali. Jadi saya nggak ketemu dokter lagi kan? Nggak usah, udah sembuh. 1 bulan kemudian itu. 3 bulan. Oh, 3 bulan. Yang harusnya 6 bulan. Di bulan ketiga udah ibu nggak kontrol lagi. Tapi kata dokternya ibu tetap harus rutin berolahraga, renang. Seminggu 2 kali lah bu. Katanya gitu kan. Itu pun cukup ibu sejam saja. Jangan lama-lama. Itu. Jadi makanya sekarang ibu rutin. Sesibuk apapun waktu belum pensiun menyempatkan untuk berolahraga renang. Memang terasa banget sama ibu. Jantung setiap ibu periksa lab, kontrol per 1 tahun kan. Ibu setiap kontrol per 1 tahun itu kan ada pemeriksaan USG abdomen tuh kan. Nah, sama torak. Itu selalu jantung, paru-paru sehat. Makanya di tanggal 11 Juni 2025 ibu dapat remisi dari dokter. Remisi dinyatakan sembuh dari kanker. 2000
Juni 2025. Masya Allah. Kemarin ini belum lama. 2 bulan yang lalu. Bebas dari. Bebas. Jadi ibu sudah tidak usah berobat lagi ke Darmais. Oh, emang berarti prosesnya lumayan lama ya Bu ya? Iya, 2014, 2015 baru ibu dapat remisi. Berarti 11 tahun ibu berobat di Darmais. Wow. Wah, lama juga ya. Lama, karena memang penyakit kanker itu bukan setahun 2 tahun, sepanjang hidup. Iya bener, tapi salutnya tuh luar biasa loh. Maksudnya kayak nggak ada gangguan apapun gitu loh dalam aktivitas Bu Ida ini, luar biasa. Iya. Masya Allah. Karena memang ibu senang olahraga, orangnya memang senang olahraga, senang gerak. Berarti gitu. olahraga yang rutin dilakuin apa aja tuh Bu? Renang Sekarang. aja terus masih sama sekarang. Goes. Bersepeda. Bersepeda. Tapi bersepeda sudah dikurangin yang untuk tanjakan-tanjakan gitu kan. Karena Bakar kan berarti ya. faktor usia kan gitu kan. Ibu udah 62 ini, mau 63. Jadi kata anak saya, Mama, gak usah yang bersepeda memacu adrenalin. Cukup yang datar-datar saja. Akhirnya ibu nurut sama anak ibu. Paling ke Pantai Gope, dari Ciracas ke Pantai Gope, itu kan datar. Jauh itu. Itu. Tapi kalau berenang memang rutin seminggu 2 kali. Minggu 2 kali. Suka renang di mana tuh Bu? Di Ledian Hotel. Ibu Emang member. ada itu ya, member. Iya. Hmm. Memang terasa sekali gitu tuh. Berarti renang tuh bagus tuh karyanya. Bagus banget. Olahraga yang bagus itu Nggak yang bisa berenang. belajar. Ibu juga Neng dari nol. Dari nggak bisa sama sekali. Malah ibu Semua ada karena ini loh. Karena belajar. Malah ibu ada trauma dengan berenang itu. Waktu SMP berenang, teman laki-laki mengira ibu bisa berenang kan. Didoronglah ibu ke kolam yang 2 meter. Oh, Ya bener. Gelagapan. Untung ada yang nolong. Kalau enggak mah ibu tenggelam kali itu, Nak. Dikira teman ibu yang laki-laki itu, ibu bisa berenang. Atuh, ibu gelagapan. astagfirullahaladzim. Tapi kemarin ini dokter berenang. Oke, Dok. Ya, ibu siap menerima tantangan Berarti dokter pas waktu itu. pas belajar renang tuh di umur di 56. 50 ya? 58-an, 56-an. Tuh Kak. Oh, sebenarnya tidak ada usia yang menghalangi kita untuk terus belajar. Nah, kalau BM6 belajar kan tidak mengenal usia. Betul. Selagi kita ada kemauan. Kita ada kemauan. Betul, setuju. There will away there will. Aku penasaran tahu sama ibu lahirnya bulan apa sih, kayaknya Sagittarius. Enggak. Andin apa ini Andin ibu lahir 7 Oktober. 7 Oktober. Oktober berapa Apa ya? tuh? Libra ya? Timbangan, Libra. Libra, Timbangan. ya, Ya, timbangan. Iya. Kenapa Iya. dengan Libra, Kak Aryani, Andin? Gak apa-apa, kirain Sagittarius, soalnya semangat banget. Harus semangat. Penuh pertimbangan nggak Bu hidupnya? Kalau keputusan kayak gitu? Iya sih kan sesuai dengan zodiaknya. Iya. Libra. Iya, Neng. Segala satu tuh sebelum memutuskan apa tuh dibolak dibalik, dipikir dibolak dibalik sebelum memutuskan sesuatu gitu. Betul. Enggak gerada geruduk gitu tuh. Kalau kira-kira ini gak bagus deh gitu. Kayak gini. Kayak ini kan ibu sendiri nih ya. Kata anak mama kalau mama menikah lagi, kata anak saya. Pokoknya saya keluar angkat kaki saya dari rumah. Itu kata anak saya tuh. Oke. Ya akhirnya ya dipikir iya juga ya. Buat apa sih udah tua gitu tuh kan. Untuk apa gitu kan udah cukup lah. Dulu berumah tangga dengan almarhum gitu kan. Jadi emang benar nih kalau ada satu tuh dipertimbangkan ini kira-kira nyakitin orang nggak apa gitu tuh. Benar. Jangan-jangan dulu pas ngomong kayak gitu ada yang deketin ini. Iya, Bu. Iya, tapi Bu Nana itu pintar mancing-mancing Bu, hati-hati Bu. iya, tapi ditutup erat-erat, ditutup rapat-rapat. Kadang begitu, mau gimana orang dari luarnya ada itu ya rog-rogan. Godaan. Jadi sekarang mana menyibukkannya
mengisi waktu ibu pensiun ini dengan kajian, lebih Allah. mempersiapkan takut suatu saat dipanggil sama Allah gitu. Jadi apa sih yang kamu bawa Ida kan gitu, makanya ikut kajian, lebih memperbaiki baca Al-Quran sama olahraga dan silaturahmi, memperbanyak silaturahmi. Silaturahmi itu memperpanjang umur katanya, bener nggak sih menurut Ibu? Betul, dan rezeki. Dan rezeki itu terbuka. Iya tuh, dengerin tuh Karyani. Iya, Benar. iya. Silaturahmi itu ya baik dengan teman, keluarga, gitu. Ya keluarga terdekat dulu. Bisa saling berkunjung ke rumah adik, atau ke rumah saudara, ke bibi, atau ke tante yang punya tante. Yang punya orang tua ke orang tua dulu. Yang utama tuh orang tua, baru orang lain. Tuh, Karyani masih ada ya? Ada nggak? Orang tua dulu, baru orang lain. Tuh ada nggak? Orang tua dulu. Ada gitu ya? Ada, insya Allah. Jadi lebih memperbaiki Allah. Tuh, kakak mau Karyani dan Apalagi kalau masih ada ibu. Ibu doanya mujarab. bener ya. Kalau ada rezeki, ibu dulu kan ibu. Terus jadinya semenjak itu pola makan Ibu jadi berubah gitu ya Bu. Jadi memperbaiki diri, cari yang lebih sehat. Enggak, sebelum divonis kanker pun ibu mah emang makannya bagus. orangnya apik soal makanan tuh apik ibu mah. Nah sebelum divonis kanker pun emang ibu apik soal Berarti makanan, nggak mungkin kayak orang. introspeksinya apa tuh Bu? Kalau kok bisa terjadi itu, apa kira-kira mungkin yang bisa dihindari kita untuk nggak bisa Ya tadi itu, kalau misalnya kita diuji sama Allah, ya udah harus positive thinking aja sama Allah. positif. Positive thinking, terus kita jaga pola hidup, terutama pikiran. Itu harus manage pikiran kita, jangan sampai kita stres gitu. Nah, lagi-lagi pikirannya. Dari Pikiran. Pak Heru kan kemarin kan Pikiran. Iya. Ibu juga Betul. pikiran berarti ya. Ini tuh pemicu segala penyakit itu pikiran. Iya benar. Kok Ibu Gimana? bisa tetap ceria gitu walaupun ya dalam keadaan sakit gitu. Ya percaya. Tipsnya. Percaya sama destiny itu takdir ya, takdir Allah. Mungkin Allah memang memberi saya 5 bersaudara perempuan loh. Empat ini, ngawur hidupnya, makan sembarangan, olahraga tidak seteratur saya. Makanya kenapa Allah kok saya yang kena sakit kanker di keluarga besar saya sampai ngomong ke dokter, dok, di keluarga besar saya tuh gak ada satu pun yang divonis kanker. Oh nggak ada turunan berarti ya Bu ya? Gak ada nak. Kan dokter bilangnya gen. Gak ada gen turunan, gak ada dok. Dari buyut saya, keluarga besar tuh hanya saya saja yang divonis kanker. Akhirnya ibu flashback, mungkin waktu ditinggal suami itu ibu terlalu depresi ya. Depresi ya. Depresi. Mana ada depresi? Pokoknya dia ada hari tanpa nangis dan nangis. Itu yang mengundang ya, akhirnya mengundang jadi sakit gitu ya. Seminggu mah itu nangis itu kalau nggak di teman-teman ibu kan, ibunya langsung ngajar aja, mata sembab gitu kan, mata juga sembab. Kalau makanya sama siapa, almarhum Bu Eli tahu kan, anak Ida percuma ditangisin Kang Yanggat, nggak akan kembali. Kamu jangan nyakitin diri kamu sendiri, kasihan anak kamu, kasihan Didit, udah ditinggal ayahnya, masa harus ditinggal sama ibunya gitu. Nah dari situ tuh ibu mulai bangkit. Makanya jangan, kalau misalnya kita kehilangan suami, kehilangan orang tua, kehilangan anak, pokoknya kita harus seikhlas-ikhlasnya. Memang betul, untuk ikhlas itu memang susah, tapi memang dalam agama Islam pun kan kita nggak boleh terlalu berlebihan.
baik itu dalam kesedihan, ya kan? Dalam kita Benar, benar. makan pun kita tidak boleh berlebihan, kan? Tapi ya, yang berlebihan itu kan tidak bagus, tidak bagus untuk kita, gitu kan? Ya, untuk kesehatan itu yang ibu amati. Oh iya ya, waktu itu saya terlalu eh, menangisi kehilangan suami itu. Allah, alhamdulillah sudah terlewati ya Bu ya. Iya, iya. Hmm. Terus Alhamdulillah. kalau Ibu lihat ada yang sakitnya kayak yang sama dengan yang Ibu rasakan itu apa yang bisa Ibu kasih motivasi lah? Nah ada nih sekarang teman saya nih, dia sama kanker. Oh, Cuma memang agak tertutup teman saya ini. Kalau saya dari awal saya divonis kanker, saya selalu cerita sama teman, sama saudara, saya divonis kanker. Saya buka Google, apa sih endometrium itu, apa penyebabnya, terus bagaimana pengobatannya. Bukan saya pelajari itu dari Google tuh tentang endometrium tuh. Nah ada teman ibu nih, dia sekarang? sakit. Sekarang lagi di ICU nih, lagi koma. Sebelum koma, karena ini teman-teman SMP, teman SMA sering kumpul-kumpul kan, gitu kan, suka reunian. Nah, dengar kemarin tuh, katanya itu Elsie sakit apa? Kanker. Hah? Oh, Kanker gitu kan? Kanker apa? Kata segitu kan? Ama orangnya tertutup katanya gitu. Coba sih Ida tengok, kan Ida mah sama sesama penyintas kanker. Tengoklah sama saya tuh, ngobrol lah sama anaknya. Mama itu yang bersangkutan mah tidak terus terang kalau dia sakit kanker. Ini tidak menyebutkan jenis kankernya. Saya tanya sama anaknya, Mama sakit kanker apa? Mama tuh tante sakit ginjal. Kanker ginjal. Ginjalnya sudah diangkat satu, tinggal satu. Pas sudah mau berobat, udah melakukan, kan si ginjalnya diangkat satu. Nah akhirnya saya tengok tuh, saya motivasi. Elsie lihat saya divonis kanker, ya sekarang saya sehat. Insya Allah Elsie sehat, yang penting Elsie semangat hidup dan banyak istighfar kata saya gitu. Nah dia ngikutin kan saran ibu tuh, dan jangan lupa berobat ke Darmais. Itu Darmais itu rumah sakit kanker nomor 1 di Indonesia. Semua jenis kanker tuh ada, cuma jenis penyakit kanker tuh ada di sana. itu teman Ibu ketahuannya stadium berapa Bu? 4. Ibu, emang masih Iya. bisa ada kesempatan Bu? Barusan tadi ibu nengok sudah di ICU, sudah alat selang, udah di mana-mana selang. Cabut aja mungkin alatnya, udah tidak respon, udah nggak ngerespon. Ibu kalau kayak gitu gimana tuh Bu perasaan Hah? Ibu? Nangis, sempat nangis, tadi nangis. Nangis ngeliat kondisi teman ibu, kok bisa begini sih gitu ya. Ya mungkin, ya beda sih ya mungkin ya, beda sih ya. Mungkin Kalau kanker itu kan kalau emang telat sedikit emang agak sulit ya Bu ya kali kalau sudah menjalar. ya, karena itu udah metas ke hati. Kata anak tuh udah metas ke hati, dari ginjal tuh udah metas ke hati. Berarti harus Kata sedini anak. mungkin. Ya, Harus sedini mungkin ngeceknya ya Bu ya. iya. Makanya ibu mah waktu itu kontrol per 3 bulan. 3 bulan. Kontrol per 6 bulan. 6 bulan. Warawiri Darmais itu ya kayak ke pasar raul lah gitu tuh ibu. Nah, iya. Berarti kayak awalnya kan kalau Ibu gejalanya mensnya banyak. Banyak. Ada sakit Berbulan-bulan. Bu waktu itu ya, ada sakit pas mens ya. Waktu sebelum divonis kanker, nggak ada merasakan sakit. Oh, terus pas pengen ngecek tuh, kenapa itu Ibu pengen ngecek tuh pada saat itu? Pada saat itu dengan suami coba, ya kok ini mainnya banyak amat sih, kenapa ya? Jangan-jangan nanti ada penyakit lain gitu ya, nggak kanker, penyakit lain ya. Ya coba yuk Neng ke dokter kandungan. Sempat dicek tuh kan. Ya dokternya bilang, Ibu ini ada penebalan dinding rahim, harus dikuret. Ibunya bandel Neng Nana, nggak mau dikuret. Kalau qadarullah ya, kalau waktu itu Bu dikuret, nggak akan gitu, karena ini kan gak dikuret ibunya, walaupun diobat tapi tetap masih aja si dinding rahim itu
makin hari makin ini benar-benar Tapi bertahun-tahun. enggak sakit itu ya, pada saat itu belum sakit ya Bu ya? Nggak sakit, nah, nggak sakit. Jadi berarti harus ada inisiatif buat ngeceknya itu Bu ya? Nah, Bener nggak sih? Kak? iya, betul. Nah, nggak sakit, makanya ibu berobat ke dokter dokter Sirajudin waktu itu kan di rumah sakit di Bunda tuh. Iya, dokternya, ibu harus dikuret ini karena ada penebalan dinding rahim. Banyaknya tuh seberapa banyak Bu? Maksudnya biar Itu tuh softtek yang ukuran 35 cm itu masih tebus. setiap berapa jam? Pokoknya pernah waktu itu ya bawa anak di 2006 ya kalau nggak salah ya. Bawa anak LKS ke Jakarta. Itu sekamar mandi. Sekamar mandi darahnya sampai tembus ke baju. Iya. Nah, makanya ibu doping pakai sangobion sama sakatonic liver. Makanya dokter waktu diradiasi, kok ibu hemoglobinnya tetap stabil, apa yang ibu minum gitu kan. Nah, selama ibu blooding itu apa yang ibu minum? Itu dok, hemoglobin sama sakatonic liver. Ya udah, minum itu aja. Makanya si hemoglobin itu stabil. Nggak boleh kurang hemoglobinnya ya. Walaupun Emang kan kalau nguras darah ya. Iya Bu. Iya. Ini aku ingat cerita yang waktu almarhum Bu Retno ya Bu ya. Hmm. Kak Ho sama Kak Riani inget gak yang kemarin kita ngobrol sama Pak Heru? Iya. Bu Retno tuh pantesan ya, Bu Retno tuh memang kalau orang sakit kanker tuh nggak boleh kita menutup diri, kita harus Iya. nggak boleh menutup diri. Kalau saya nggak nutup diri, saya edukasikan ke yang lain gitu tuh. Saya kalau sakit kanker, kamu jangan ya kalau ada begini-gini gejalanya kayak saya cepet-cepet deh berobat gitu. Apapun yang dikatakan dokter lakukan. Ini saya udah telat. Dokter di datang ngomong, ibu berobat ke sini udah telat. Yang kenapa ibu telat? Karena ibu sudah divonis kanker. Coba kalau ibu sebelum divonis kanker, ibu melakukan tindakan itu, ibu tidak akan berobat ke Darmais. Nah, ibu waktu itu ngeyel. Sulitnya itu karena kan kita ya Bu nganggapnya nggak usah ngecek lah, nggak apa-apa kali. Iya, nggak apa-apa lah, nggak sakit ini gitu tuh nak, nggak apa-apa lah nggak sakit ini. Paling juga ganti softtek, kemana mau bawa softtek gitu. Pak, paling juga biasa apa gimana. Nah, makanya nih perhatian buat yang lain juga, terutama perempuan. Ya, karena kita memang riskan ya, di rahim itu riskan banget gitu tuh ya. Makanya kalau ada gejala yang kira-kira membuat kita, kenapa ya ini ya, cepat-cepat kita berobat. Jangan dinanti-nanti. Tuh ada nggak yang kayak gini, yang kayak gitu? Nah, ibu-ibu nih, ini ibu udah terlambat banget. Seharusnya pada saat ibu main banyak-banyak itu, ya harus dikuret itu, harusnya. Kalau dikuret pasti ibu selamat lah, nggak akan kena kanker. Ulos ya Bu ya semuanya. Ditambah ibu kan udah emang ibu sel kankernya ini aktif. Nah, ditambah ibu stres kan ditinggal suami. Nah, pikirannya nambah. Iya, jadilah. Jadi emang Pak abnormal. Kak Hos sama Kak Hos mau tahu nggak sih pas kita ngobrol sama Pak Heru, tahu ya? Riani Anak Pak Heru ya? Tadi ada Pak Heru, mana tuh Pak Heru? Kemana Pak Heru? Kita ngobrol tuh Bu sama Pak Heru yang katanya Pak Heru tuh disemangati sama teman-temannya termasuk almarhum Bu Retno. Jadi Al-Fatihah untuk berdoa semoga husnul khotimah. Amin. Jadi kan beliau ini kan menyemangati Pak Heru karena kan satu angkatan P3K pengangkatannya kan ya Bu ya. Iya. Jadi kita sering main bareng gitu sama. Itu apa? Itu apa nak? Bu Retno itu kanker serviks ya, mulut rahim ya? Iya bener katanya serviks. Memang di Indonesia itu untuk penyakit kanker rahim itu kebanyakan umumnya mereka mulut rahim, serviks. Jarang yang endometrium kayak ibu dinding rahim. Dan sama indung telur. Indung telur itu apa ya namanya kedokterannya ya? Ovarium. Nah, itu kayak artis Sahnas Haq itu kan dia kanker ovarium kan.
karena memang dia ibunya juga sakit kanker. Gen. Ada turunan gen. Nah, jadi di kandungan itu ya yang riskan itu mulut rahim, dinding rahim, sama indung telur. Biar terhindar dari itu harus ngapain sih? Melakukan pemeriksaan HPV. Cewek dengerin. Sama ini nanti apa tuh itu satu lagi? Walaupun nggak ada gejala Bu harus melakukan HPV. Iya, HPV. Sama ini satu lagi tuh pap smear. Pap smear. Kalau pap smear tuh bisa nggak sih pakai BPJS atau harus umum? Bisa pakai BPJS. Oh bisa. Pemeriksaan rutin aja gitu walaupun tanpa gejala. Iya. Tuh, Betul. Kak. Pap smear atau enggak HPV. HPV ini sedang digembor-gemborkan oleh pemerintah ini untuk mengurangi perempuan kena kanker rahim. HPV. Malah gratis. Ada beberapa puskesmas yang mengadakan suntik HPV untuk wanita biar terhindar dari sakit kanker rahim. Puskesmas ada ya Bu ya? Kira di rumah sakit aja. Ada sekarang pemerintah sedang menggalakkan. Biar terhindar dari penyakit Kanker rahim. Karena kanker itu urutan nomor 2 penyakit di Indonesia selain jantung. Iya, makanya mematikan. Jadi lumayan ganas ya. Iya. Kalau misalnya udah telat gitu ya, karena kayak almarhum Bu Retno itu kan yang Ibu ceritain itu yang ada gejalanya head banyak tuh kalau ketahuan head. Kalau kita tuh normal tuh head itu misalnya Seminggu. terus kayak muncul awal tuh baru flek gitu kan awal. Nah kalau Apalagi disertai sakit. Iya Kayak kayak harus curiga. Harus sudah curiga. waktu kamar mandi juga emang katanya tuh Bu banyak banget juga katanya. Sahat teh. Siapa? Almarhum Bu Retno. Jadi waktu itu nelpon saya lagi ngajar. Kenapa Bu? Sih panggilin anak, kamu lagi di mana? Lagi di kelas. Kenapa Bu? Panggilin anak, saya minta tolong beliin apa gitu yang pembalut dan lain-lain itu kan. Ya itu nak. Ini lagi di lab hotel katanya ngomong gitu kan. Emang banyak banget sampai segitunya. Iya ini tolong gitu kan ya. Ya manggil anak, coba tolong ke ini gitu, tolong samperin gitu. Mungkin minta tolong sama anak lah itu. Nah itu udah disuruh sama teman-temannya tuh ngecek tuh nggak mau ngecek katanya. Iya. Ngecek kayak gitu katanya mendingan nggak tahu Takut. gitu. Nah itu salah. Iya salah banget itu. Jadi Salah pas tahu nggak, Kak? banget. Jadi pas kita libur semua, libur kayaknya nggak usah momen itu ya Bu ya. Nah, itu beliau itu tiba-tiba kan nggak ada kabar gitu, itu tuh katanya pulang ke Jawa ya Bu ya, Ke Solo. Kalau nah tiba-tiba dia katanya sakit dirawat di rumah sakit. Nah kita pun nggak tahu itu sakit apa dan ada beberapa pekerjaan yang terbengkalai yang karena kita nggak tahu ya sakit apa dan bener-bener komunikasi gitu tuh. Tiba-tiba dapat info kalau sakitnya kanker udah stadium 3 ya Mas Bu ya. Ya, udah. Stadium itu udah 1, 2, 3. Hah gitu kan kaget dibawa ke Solo. Kita tuh nggak sempet sama sekali nengok gitu loh karena dibawa jauh gitu ke sana dan singkat banget ya Bu kata Nana karena kan almarhum Bapak Nana kan dari juga kan ada kanker juga kan sinusitis ya, hidung. Tumor hidung waktu almarhum Bapak Nana. Tumor hidung. Itu kata Nana sampai teman-teman tuh ngomong itu gimana ya Bu Retno kok ketahuannya sekarang kenapa diem aja maksudnya kok nggak ngabarin gitu kan. Kalau kataku kita tuh ya kita doain aja yang terbaik tapi kalau almarhum bapakku tuh bertahan cuma 2 bulan kataku semenjak ketahuan kataku. Nah karena mungkin ketahuannya udah telat gitu yang telat itu karena ganas mungkin ya. Jadi cuma waktu 2 bulan bener tahu jadi kurang dari 2 bulan kalau nggak salah itu Bu ya. Udah nggak ada gitu yang sayang ya ampun gitu sampai kayak Pak Heru tuh shock karena emang beliau yang menyemangati Pak Heru gitu pada saat itu kan. Iya. Pak Heru kan lagi pengobatan panjang banget gitu pengobatan lama gitu kan pengobatan sakit jantung duluan itu yang ketahuan Pak Heru yang bener-bener
ya ampun jantung gitu kan. Jantung itu kan Iya. serangan Maaf. aja Nah, ngeri kan Bu ya, masuk mm-mm. banget gitu. Organ Organ vital di tubuh vital. kita kan jantung. Iya. Nah yang Iya, Pak. mati ini Iya. malah duluan gitu, sampai yang kayak kita tuh ngelamun gitu bareng ya Allah gitu. Nggak ada yang tahu kita kapan dipanggil gitu, yang sehat bahkan juga mungkin lebih duluan, yang kelihatannya Iya. sehat, yang sakit belum tentu dipanggil duluan. Jadi semuanya emang rahasia Allah gitu ya Bu ya. Mm-mm. Yang sakit bisa sembuh, semuanya pokoknya tak rahasia Allah lah. Kita Iya. nggak ada yang tahu semuanya kayak gitu. Intinya kalaupun terjadi sama kita, lakukan yang terbaik, tetap positive thinking gitu kali Ibu ya. Iya betul, positif thinking dan ikhlas. Ikhlas. Nah, itu. Memang berat ikhlas itu. Tapi kalau kita yakin Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mendengar doa-doa kita, insya Allah semua kesulitan akan terlewati. Benar-benar. Gitu. Soalnya emang yang almarhum Bapak Nana juga bukan shock ya. Shock, Mhm. shock tuh langsung pikirannya kan kemana-mana ya. Mhm. Itu yang sulit membangkitkan Mhm. semangatnya itu tuh ya, emang harus bener-bener kita punya mental kuat, dan untuk nguatin mentalnya kan rada sulit ya Bu ya, untuk Iya. saya harus strong, saya harus ini, saya harus ini, itu sulit Mungkin banget. mungkin kalau ibu kan karena anak ibu udahlah cukup ditinggal ayahnya gitu kan. Jangan sampai gitu kan. Ibu juga Nah, harus iya. jangan Jadi- sampai dia kehilangan ibu gitu. Jadi tuh. dari situ ada semangat lebih ya Bu ya. Iya, ada semangat yang untuk tetap saya struggle, harus saya berjuang semaksimal mungkin. Siapa Bu anak Ibu namanya Bu? Entol Aditya Mauladinata. Aditya Mauladinata. Dipanggil Adit. Adit. Adit nih tolong didengar ini semangatnya. Nih Ibu nih semangat luar biasa deh karena Adit ini. Ya, tolong disayangi, dicintai, dihormati, dipeluk. Karena emang perjuangannya luar biasa, karena nggak mau ninggalin Kak Adit ini sendirian. Iya, betul. Didengar Kak Adit yang luar biasa ini sedikit. Iya. Bisa dijadikan pelajaran ya Kak ya. Mhm. Pokoknya intinya, kalaupun segala sesuatu hal terburuk itu pun terjadi, kita pertama harus ikhlas ya Bu. Ya betul. Ikhlas, Walaupun betul. memang ikhlas itu sulit ya. Sulit, sebetulnya sulit memang, tapi insya Allah kalau kita yakin Allah itu Maha mendengar doa kita, pasti dikabulkan doa-doa kita, tembus ke langit. Iya betul. Takdir, percaya bahwa semua yang terjadi adalah takdirnya Allah. Ya Iya. gitu Bu. Iya, betul. Kita lakukan aja yang terbaik yang bisa Iya. kita lakukan. Betul, ikhtiar semaksimal mungkin. Maksimal mungkin. Terus positive thinking. Iya. Betul. Kita punya Allah, Allah tidak tidur gitu. Kalau Iya. kita berikhtiar semaksimal mungkin, Allah juga akan kasih Iya. jawaban, kasih kesembuhan Iya. gitu ya Bu ya. Iya, betul. Oh, Ya. luar biasa pengalaman hari ini. Jadi iya. Pelajaran hari ini. Ya. Jadi kalau kehilangan orang-orang tercinta, kehilangan sesuatu yang kita sayangi, udah kita ikhlasin aja. Iya itu tolong Kak Reni tadi dengar itu ya. Terus nih Bu, apa yang paling Ibu syukuri nih setelah Yang Ibu syukuri, semua yang Ibu syukuri sekarang ini ya Ibu masih diberi umur, masih bisa ikut menimba ilmu walaupun di usia tidak muda lagi gitu kan. Ya Ibu banyak bersyukurlah anak Ibu, walaupun Ibu single parent, Ibu bisa menyekolahkan anak sampai sarjana, udah bisa kerja, udah kerja sekarang gitu kan. Udah banyak-banyak bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Masya Allah. Jadi Allah tuh skenario, Allah itu akhirnya indah pada waktu Iya, betul. Iya. Nah sekarang nih Bu, pertanyaan terakhir, kalau Ibu Iya. bisa memberikan satu pesan nih untuk perempuan lain yang di luar sana yang sedang berjuang melawan kanker, itu apa? Pesan saya tetap melakukan pengobatan dan jangan berputus asa. Itu aja. Jangan berputus asa, terus berjuang. Kalau umur itu rahasia Allah.
tidak hanya sakit, ya orang sehat pun kalau sudah waktunya meninggal ya meninggal. Tapi kalau kita sedang sakit, kita tetap jangan berputus asa, tetap berjuang menjemput sehat dengan kita ya banyak berdoa, beristighfar. Mungkin ini saya sedang dilebur dosa-dosa saya, ya Allah, banyak menyebut asma Allah saja. Lebih ikhlas. Iya, ikhlas itu kuncinya. Ya. Sip, mantap. Kenapa Bu Nana hilang? Nah, kuncinya ikhlas itu. Ya, kuncinya ikhlas. Terima kasih, mantap sekali pelajaran hari ini. Gimana Kak Hoa sama Kak Riani yang ada di bawah, ada kumpulan gimana? Mana komentar yang lainnya gimana? Gini ya Bu, apa yang Ibu lewati itu mengingatkan kita akan betapa pentingnya kesehatan ya. Ternyata menjaga kesehatan itu benar-benar penting, karena kan ya tubuh itu aset terbaik untuk hidup. Kalau kita nggak sehat, kita nggak akan bisa menikmati kesuksesan atau apapun itu dalam hidup kita. Iya, betul. Terus pikiran itu memang seberpengaruh itu ternyata untuk kesehatan fisik gitu. Jadi kita tuh harus seimbang antara olahraga dan olah jiwa gitu. Dan ternyata kalau misalkan kita olahraga gitu ya, karena saya juga sedang menerapkan olahraga ya Bu selama 2 tahun ini, itu ternyata ke mental kita tuh ikut sehat Bu, ternyata dari olahraga itu. Benar ya? Kayak mood itu menjadi lebih baik, terus kayak emosi-emosi itu terregulasi gitu. Saya juga melewati itu tuh 2 tahun Bu, menjalankan olahraga gitu. Alhamdulillah udah 2 tahun. Jogging itu kayak 30 menit, sesimpel 30 cukup menit ya. gitu. Iya, benar. cukup 30 menit, betul. 30 menit aja gitu. Kalau misalkan kita, ya sempetin lah, karena itu penting. Jangan kayak aduh aku nggak sempet atau enggak olahraga apa ya. Banyak orang yang terjebak di mencari olahraga yang ideal. Iya, banyak tuh yang kayak gini Bu. Aku nyari dulu olahraga yang cocok buat aku apa. Stucknya di situ. Iya, betul. Ternyata yang aku alami gitu ya. Udah lakuin aja dulu. Pakai sepatu, mau itu subuh mau kapanpun gitu kan, udah jalan aja dulu, paksain sih, itu satu-satunya cara buat setiap hari ya? Setiap hari. Kalau aku setiap hari, tapi kalau misalkan emang nggak sempet ya seminggu Iya, 2 sekali minggu minimal sekali lah, ada lah ya. gitu. Betul, ya ada. Gitu. Iya, Olahraga dan pola makan tuh, pola makan tuh bener-bener wah, efeknya tuh bener-bener gitu. Kalau pola makan Bu, saya sendiri itu baru beberapa bulan ini menjaga pola makan. Sebelumnya tuh memang bener-bener kayak jangan makan seblak. Aduh, bahaya tuh makan seblak. Aduh, gimana itu kesukaan? ya minimal nggak sering lah sebenarnya. Jangan sering-sering makan seblak, itu bahaya buat pencernaan. Jadi kanker tuh ada kanker pencernaan. Ada kanker pencernaan itu tuh. Ada namanya apa ya namanya ya, istilah medisnya itu. Awas, hati-hati. Jangan sering makan seblak. Harus fast food lah ya Bu ya sebenarnya. Junk food, fast food. Makanan yang saya tuh ya buah-buahan, sayur-sayuran itu. Yang original. Dan olahraga tuh nggak kerasa di awal sebenarnya, kayak misalkan sebulan 2 bulan tuh nggak kerasa dulu impactnya tuh, tapi selama proses gitu ya, tapi untuk jangka panjang buat kedepannya gitu, kayak buat kita di umur yang nanti udah lumayan menua gitu kan, itu berpengaruh banget sih itu aku. Betul. Karena masuknya ke perawatan atau maintenance tubuh kali ya. Betul. Ya lihat aja Nana, ibu umur 63 tahun masih sepedahan. Iya, luar biasa tahu. Aduh, sayang banget nggak mau nonton videonya. Jadi harus justru sekarang tuh berbekal, kalian yang muda-muda tuh, termasuk aku. Berbekalnya tuh dari sekarang gitu, olahraga, dijaga pola makannya gitu. Jangan sampai diingetin dulu sama peristiwa atau sama penyakit, baru kita menyadari betapa pentingnya kesehatan. Ya kan? Nana, udah ya, ibu dapat berita. Hah? Apa, temen ibu yang tadi ibu ceritakan meninggal dunia. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minum dulu ibu. Ya, ibu tenangin dulu ibu. Oh, iya Bu, nggak apa-apa Bu, live nggak apa-apa Bu. Ya ibu, live-nya mau. Makasih banyak. Makasih banyak ibu, sehat selalu ibu. Almarhum husnul khotimah. Mohon maaf, ibu undur diri dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan
penuturan ibu menjadi edukasi buat khususnya perempuan. Ya ibu, ibu sangat menginspirasi banyak orang bu. Ibu semoga sehat terus dan panjang umur ya bu. Amin, Amin. amin.